Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja mengawali kajian ini, ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, tentu tak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan kesengsaraan kehidupan di akhirat. Kita semua selalu memohon kepada Allah agar sudilah kiranya Dia menjadikan kita semua orang-orang yang beriman kelak bersama di surganya. Amin. Namun ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata tentu tak akan ada jaminan bahwa semua manusia Allah akan masukkan ke dalam surga. Bahkan sangat banyak yang kemudian Allah lemparkan manusia ke dalam neraka. Nah, dalam kajian kali ini, agar kita bisa melihat dan mencermati apa penyebab orang akhirnya akan menyesal, bahkan menangis. Di hari pembalasan ternyata ada 3 penyebab utama seseorang akan menangis, menyesal kehidupannya di hari pembalasan. Karena itu, mari kita simak kajian kali ini tentang 3 perkara yang ternyata 3 perkara ini paling sering menjadikan sesalan utama manusia di yaumil hisab. Saudaraku, pada prinsip utamanya, tentu orang akan menyesal dan menangis pada kehidupan akhiratnya, itu dikarenakan ia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Hal ini banyak Allah ungkap dalam ayat-ayatnya yang mulia. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbicara dengan tegas dan jelas masalah ini, yaitu firman-Nya. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Kata Allah, yauma tuqallab wujuhuhum fin-nar. Ingatlah hari di mana wajah mereka Allah bolak-balikkan dalam neraka seraya berkata menyesali diri. Apa penyesalannya? Sehingga mereka mengeluh, namun tentu saja keluhan itu tak ada lagi manfaatnya. Allah lalu mengatakan, mereka akan berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, alangkah baiknya jika dulu saat saya hidup di dunia, saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Surah Al-Ahzab ayat 66. Dari ayat ini tergambar jelas kepada kita secara garis besar penyebab utama orang menangis dan menyesal di yaumul hisab adalah ketidaktaatannya pada Allah dan Rasul-Nya. Di ayat lain, dengan nada yang hampir senada dengan ayat tadi,
Allah mengungkapkan, wa yawma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqul. Ingatlah hari di mana saat orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya, menyesali perbuatannya saat mereka telah berada dalam jahanam. Seraya mereka berkata, apa yang mereka katakan? Allah lalu menyatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, celaka saya kalau saja kiranya dulu aku mengambil jalan bersama jalan yang ditempuh Rasul. Tentu aku selamat. Quran Surah Al-Furqan ayat 27. Dari ayat ini kembali tergambar pada kita, pada prinsipnya orang menyesal, menangis di hari pembalasan adalah karena ketidaktaatannya, ketidakpatuhannya kepada Allah dan Rasul. Lalu yang sekarang ingin Ana perdalam adalah apa sebab spesifik, yang lebih spesifik, lebih rinci sebagai penyebab utama yang menjadikan mereka tidak taat pada Allah dan Rasul. Apa penyebab utamanya? Kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul, sebenarnya mereka lebih taat kepada siapa? Yang pada akhirnya jadi penyesalan mereka di yaumul hisab. Maka ada sekurang-kurangnya 3 perkara yang menjadikan mereka menyesal dan secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran apa yang menjadikan mereka ini dianggap tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul, yang menjadi sesalan yang tidak lagi berguna. Perhatikanlah perkara ini, sebab 3 perkara ini nyatanya banyak di antara kita yang masih terperosok dalam perkara-perkara ini, yang sungguh perkara yang akan Ana jelaskan ini, naudzubillah, bisa menjadi sebab penyesalan yang akan sulit untuk diobati dan tidak ada lagi obat untuk mengatasi penyesalan itu di yaumul hisab, selain hendaklah kita merubahnya saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Atasi penyesalan itu jangan nanti di yaumul hisab, tapi saat sekarang kita hidup. Mumpung masih ada kesempatan, 3 penyebab utama ini waspadai agar jangan kita termasuk orang-orang yang kelak menjadi orang yang menyesal dan menangis di yaumul hisab. Saudaraku, penyebab pertama adalah saat orang lebih mentaati para pemimpin, tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, umaro-umaro yang jahat, juga ulama-ulama penyesat umat dari kalangan ahlul bid'ah, dari mereka yang menyimpang dari manhaj yang hak. Inilah yang paling sering menjadi sesalan dari para pengikutnya, dan bahkan pada akhirnya mereka mengutuki orang-orang yang ternyata dianggap dulu akan menjadi penyelamat dengan ikut kepada mereka. Ternyata mereka ini justru yang telah menyeret mereka dalam penyesalan dan tangisan di neraka. Hal ini Allah ungkap dalam ayatnya yang mulia, seperti yang selengkapnya akan Ana bawakan. Allah Ta'ala berfirman, Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaqulun. Ayat ini yang tadi Ana bahas, Ana bawa pada pengantar. Ingatlah tatkala wajah-wajah mereka Allah bolak-balikkan dalam neraka, seraya berkata, Ya laitana
ata'na Allah wa ata'na Rasul. Duhai, sekiranya dulu saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini Al-Ahzab 66. Di sambungan ayatnya Allah memperinci. Lalu mereka taat kepada siapa setelah menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul? Maka di ayat ini Allah menyambungnya. Sebagai informasi, ini yang seringkali menjadi penyebab orang menjadi menyesal kelak. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabil. Lalu Allah katakan, mereka berkata, Rabbana, Tuhanku, inna ata'na, sesungguhnya dulu kami saat hidup di dunia lebih taat kepada sadatana wa kubara'ana. Dua. Yang pertama sadah, yang kedua kubara. Apa itu sadat dan apa itu kubara, insyaallah akan ana sampaikan sebentar lagi. Pada ayat ini jelas mereka menjadi menyesal dikarenakan lebih taat kepada sadah wa kubara dibandingkan taat kepada Allah dan Rasul, yang menyebabkan fa'adalluna sabil, yang menyebabkan kami menjadi tersesat dari jalan yang benar. Saudaraku, tentang apa itu sadah dan kubaro, yang merupakan dua hal yang menjadi penyebab utama orang tersesat dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengutip perkataan Imam Tawus, di mana Imam Tawus rahimahullah mengatakan sadatana yakni al-asyraf. Yang disebut sadah pada ayat ini adalah orang-orang yang terpandang. Tokoh-tokoh masyarakat, bisa jadi ketua adat dan sebagainya, yang dianggap mereka ini orang mulia, padahal mereka tidak paham tentang akidah, tidak paham tentang syariat. Maka disebut sadatana. Mereka ini tokoh-tokoh yang selama ini kami pandang, mengerti, paham. Ternyata mereka adalah orang-orang yang telah menyesatkan dari jalan Allah. Saudaraku, kemudian pada ayat yang lainnya, maksud anak pada penjelasan selanjutnya, Imam Tawus juga mengatakan, wa kubaro ana. Apa itu kubaro ana? Yakni al-ulama. Kata Imam Tawus, kubaro ana, orang-orang yang kami pandang sebagai orang-orang besar adalah para ulama-ulama yang telah menyesatkan karena mereka ulama yang tidak berada di jalan yang benar. Berapa banyak hari ini mereka yang telah menyeru kepada kita kepada kesyirikan, kebid'ahan, dikarenakan mereka telah menyimpang dari manhaj yang hak, yang menyebabkan mereka terpental dari jannah, yang menyebabkan mereka menggiring kita kepada ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, dan menyimpang dari manhaj yang hak. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, dari sini berhati-hatilah kita. Jangan sekali-kali kita tertipu hanya karena melihat orang ini tokoh masyarakat yang terpandang atau yang dianggap ulama, padahal tidak jelas di mana manhajnya, bagaimana cara dia memahami agama. Apakah ia berada di atas tauhid atau dia justru penyeru kebid'ahan dan kesyirikan. Maka berhati-hatilah, sebab dua perkara ini, ketaatan kepada sadatana wa kubara'ana, orang-orang yang dipandang mulia di tengah-tengah kita, tokoh-tokoh tertentu yang padahal mereka jahil dari agama,
dan juga kubara'ana, para orang yang dianggap ulama, padahal mereka tidak lain penyeru kepada kebid'ahan, kesyirikan. Inilah yang akan paling sering menjadi penyesalan di hari kiamat. Saudaraku, selanjutnya setelah kita memahami perkara ini, maka salah satu penjelasan lain yang bagus juga disampaikan oleh Imam Qatadah rahimahullah. Saat beliau mengatakan tentang penyesalan mereka yang masuk neraka dengan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Maka beliau mengatakan itu adalah ru'usana fisyar wasyir. Ternyata mereka ini yang selama ini kami pandang tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama, ternyata mereka adalah pimpinan tokoh fisyar wasyirik dalam kejelekan dan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kekuatan ekonomi, dengan mereka dianggap sebagai orang terpandang, apalagi berlagak ulama yang ternyata mereka tak lain penyeru pada kebid'ahan dan kesyirikan yang akhirnya menggiring kita pada penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati atas hal ini. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang apa penyebab orang menjadi menyesal di yaumul hisab? Yaitu salah dalam memilih teman akrab. Banyak di antara kita yang telah menjadikan teman-teman akrab dari orang yang tidak jelas agamanya, yang tidak jelas manhajnya. Bahkan terkadang kita berakrab ria dengan orang-orang yang telah jelas sesat hidup dan kehidupannya. Padahal Allah telah memperingatkan bahwa berapa banyak orang yang kelak menyesal di yaumul hisab dengan sebab salah memilih teman saat hidup di dunia. Salah satunya, mari kita lihat ayat yang akan ana bacakan dan jelaskan insya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqul. Kata Allah, ingatlah tatkala orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya di yaumul hisab. Menggigit kedua tangannya sebagai lambang penyesalan tak terkira. Seraya mereka berkata, apa yang mereka katakan? Mengapa mereka sampai menggigit kedua tangannya menyesal di yaumul hisab? Maka Allah paparkan. Mereka akan berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku. Aduhai, kiranya dulu aku mau mengambil jalan bersama Rasul. Ini dalam Al-Furqan ayat 27. Namun sayang dia tidak mau mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasul. Tapi mereka lebih taat pada apa? Mari kita lihat sambungan ayatnya dalam Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka, kecelakaan besar bagiku. Aduhai, kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan khalila, si fulan sebagai teman dekatku, khalil. Ayat ini telah tegas menunjukkan berapa banyak teman-teman khalil di dunia, ternyata mereka yang kelak di akhirat menjadi penyebab orang menjadi menyesal. Ada apa dengan teman dekat yang salah itu? Maka ayat ini belum selesai. Dalam sambungan ayatnya, setelah ahlun nar ini mengatakan celaka aku karena telah salah menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Lalu berkata,
laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani laqad adallani. Ya Tuhan, ternyata teman yang aku pandang paling akrab dulu di dunia, dialah yang telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari As-Sunnah, Az-Zikr. Az-Zikr itu ulama menafsirkan sebagiannya sebagai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dulu aku pandang teman dekatku, ternyata dialah yang laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia yang telah menyesatkan aku dari az-zikr, dari peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah peringatan itu sebetulnya benar telah datang padaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan setan itu tidak akan sudi menolong manusia. Dustalah mereka. Banyak kita melihat hari ini, yang apalagi dari tokoh-tokoh thariqat, kalau kalian taat penuh padaku, nanti aku akan menjadi penolong kalian di yaumul hisab. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang diajarkan adalah tidak lain dari kesyirikan, ghulu, bahkan dia menganggap dirinya memiliki sesuatu keistimewaan yang padahal perkara ini bahkan Nabi kita pun tidak pernah berani menyatakannya. Banyak hari ini orang-orang yang menganggap dirinya memiliki seakan surga tersendiri, akan mampu memastikan murid-muridnya yang mengikutinya seakan jannah telah berada di tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula kita memiliki teman-teman. Hendaklah kita hati-hati, karena berapa banyak teman yang akhirnya menyebabkan kita menyesal, karena teman dekat inilah yang ternyata telah menggiring kita ke dalam jahanam. Saudaraku, tidak hanya pada ayat di atas Allah menggambarkan kepada kita bahwa betapa banyak orang-orang yang dulu kita anggap teman-teman terdekat yang akan bisa membantu kita, ternyata mereka ini justru yang nanti paling kita sesali bahwa kita telah menjadikan mereka sebagai teman akrab. Hal ini salah satunya Allah ungkap pula dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Pada ayat ini Allah mengisahkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Coba kita lihat. Al-akhilla, teman-teman akrab yang sangat dekat di dunia. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari ini di yaumul hisab, justru mereka menjadi musuh antar satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Berapa banyak teman-teman dekat yang ternyata teman itu yang kelak akan menjadi kita menyesal. Allah hanya mengecualikan teman-teman yang bertakwa. Ibnu Jarir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan, al-mutakhalun yaumal qiyamah ala ma'asillah fid dunya ba'duhum li ba'din adu. Sesungguhnya orang-orang yang saat di dunia menjalin persahabatan dekat, mereka saling berteman dekat di atas dasar maksiat kepada Allah, maka mereka kelak di yaumul hisab ba'duhum li ba'din adu, justru akan saling bermusuhan.
Yaitu yatabarra' ba'duhum min ba'din. Mereka akan saling berlepas diri. Yang dulu mereka mengatakan kita tetap akan selalu berteman, apapun keadaannya akan saling mendukung. Tapi ternyata teman-teman yang tidak memiliki akidah yang jelas, teman-teman yang memiliki akhlak yang buruk, teman-teman yang tidak berada di jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Justru teman-teman itu akan paling menjadi penyebab utama kita menangis dan menyesal di yaumul hisab. Dan masih kata Ibnu Jarir rahimahullah, illal ladzina kanu takhallu fiha ala taqwallah, dikecualikan orang-orang yang menjalin pertemanan dekatnya itu atas dasar ketakwaan kepada Allah. Dan diperkuat oleh pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan fakullu khullah, setiap teman dekat yang sangat akrab di dunia, maka dia adalah musuh, akan jadi musuh, illa khullah al-muttaqin, kecuali teman dekat yang mereka ini bertakwa kepada Allah. Adapun teman-teman yang brengsek, baik apalagi akidahnya tidak lurus, manhajnya rusak, akhlaknya bobrok, wallahi mereka justru adalah orang yang kelak akan menjadi musuh kita. Kita akan saling berlepas diri, saling mengutuk, dikarenakan kedua belah pihak akan menyesal dikarenakan memiliki teman yang sama-sama tidak benarnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, terkait dengan masalah hati-hati dalam memilih teman, terlebih guru, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah Anda semua pada Allah. Bagaimana cara salah satu bentuk takut kepada Allah? Maka dalam sambungan ayatnya, wa kunu ma'as-shadiqin, wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Apa yang dimaksud bersama orang yang jujur pada ayat ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi. Hendaklah kalian selalu beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah. Dulu pada saat hidup tentu para sahabat yang masih hidup dengan Nabi langsung ikuti. Setelah di zaman kita tidak bertemu dengan Nabi kita SAW secara fisik, tidak pula secara fisik kita bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka tak ada jalan lain kalau kita ingin berteman dengan mereka, kita ikuti akidah dan manhaj mereka. Karena tidak ada orang yang disebut as-shadiqin, orang yang benar, kecuali dia mau mengikuti jejak dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yang dalam bahasa kita mungkin sekarang lebih familiar apa yang dikenal dengan mereka yang bermanhaj salaf. Sebab inilah jalan yang mampu mengantarkan kita agar kita semua kelak wa kunu ma'as-shadiqin, kalian hendaklah selalu bersama orang-orang yang jujur. Jujur di sini ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, yaitu selalu mengikuti dari derap langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di atas. Saudaraku, tentu saat kita berteman dengan orang-orang yang teguh agamanya, yang konsisten terhadap tauhid,
konsisten terhadap sunnah. Terkadang kita akan banyak menghadapi tantangan, hambatan, kepahitan. Terkadang digoncang dengan banyak kesulitan ekonomi di dunia ini, belum lagi teror dan sebagainya. Tetaplah kita bersama mereka. Jangan pernah kita tinggalkan teman-teman kita yang semacam ini. Tetap sabarlah mereka. Terutama lagi dengan dai-dai yang telah menyeru kepada tauhid dan sunnah. Betapapun jangan pernah tinggalkan mereka. Hal ini Allah ingatkan dalam salah satu ayat yang mulia. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak, sabarlah kamu. Anda ini tetap sabar. Dengan siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama mereka yang selalu menyeru, mengajak kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, tiap pagi, sore selalu mengajak orang menuju tauhid. Anda tetap bersama mereka. Yuriduna wajhah, dengan semata-mata mengharapkan wajah Allah. Tak cukup di situ. Jangan karena kita tertipu dengan kedudukan seorang, dengan ekonomi orang yang lebih tinggi dari kita, kita tinggalkan dakwah yang menyeru tauhid. Kita ikuti orang-orang yang tidak jelas, ya, hanya karena mungkin kita diiming-imingi kehidupan dunia atau hal-hal yang sifatnya sementara. Makanya pada ayat ini Allah sambung. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan sekali-kali kau palingkan kedua matamu dari mereka, yaitu dai-dai yang telah menyeru kepada Allah, menyeru pada tauhid, menyeru pada sunnah. Turidu zinata, dikarenakan kalian semua tertipu oleh perhiasan gemerlap hayatid dunya, kehidupan dunia. Bahkan Allah menajamkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Wala tuti', dan ingat, jangan pula kalian ikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya telah kami jadikan lalai dari mengingat aku Allah. Wattaba'a hawah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, mereka ini melampaui batas. Al-Kahfi ayat 28. Saudaraku, di ayat ini Allah menjelaskan dengan tegas, kita tetap bersabar dengan mereka yang menyeru, baik teman atau apalagi guru-guru kita yang jelas menyeru kita kepada dakwah tauhid, dakwah sunnah, yang yad'una rabbahum, selalu menyeru kepada Tuhan kita, mengajak kepada Tuhan kita pagi, sore untuk berdakwah, mengajarkan akidah yang sahih, akhlak yang sahih. Tetaplah bersama mereka. Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat di atas, beliau lalu berkata, maksud ayat di atas, ijlis ma'al ladzina yadhkurunallah wa yuhalliluna, tetap duduklah Anda bermajlis dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, memuji Allah, tahlil, wa yahmadunah wa yusabbihunah wa yakbarunah, mereka selalu tahlil, tahmid, tasbih, takbir, intinya mengagungkan Allah. Wa yas'alunahu bukratan wa ashiya min ibadillah, dan mereka adalah para hamba Allah
yang selalu mereka ini menyeru kita semua agar memohon kepadanya di setiap pagi dan petang. Selalu mengajak kita semua untuk ke tauhid, memohon kepada Allahnya pagi, sore, selalu kepada Allah. Bahkan Ibnu Katsir lalu menjelaskan penjelasannya, sawa'an kanu fuqara au aghnia, dan tidak usah kau pedulikan keadaannya. Walaupun yang menyeru Anda pada tauhid itu orang yang fakir sekalipun atau yang kaya, tak peduli. Siapapun yang menyeru kita pada dakwah yang hak, teman kita, apalagi guru-guru kita, fuqara au aghnia, baik mereka ini kehidupannya miskin sekalipun. Jangan lalu kita jadikan itu alasan orang yang begini tidak pantas untuk kita ikuti. Ataupun orang yang kaya, kalau yang diseru kebenaran tidak perlu kita bedakan. Au aqwiya, au du'afa, atau dia mungkin orang-orang yang dia ini adalah kuat pendidikannya, kedudukannya bagus, jabatannya bagus, atau sekalipun dia orang yang lemah, sekalipun dia tidak terpandang, tetapi yang diserukan adalah menyeru kepada Allah, menyeru pada tauhid, menyeru pada sunnah. Ijlis, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Anda tetap bermajlislah dengan mereka. Saudaraku, a'azani Allah wa iyyakum. Ada satu kisah menarik terkait ayat ini yang diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang ringkasnya, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beserta 5 sahabat lainnya. Jadi semuanya 6 orang termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menyertai Nabi yang saat itu Nabi sedang menemui tokoh orang kafir. Ketika orang kafir itu melihat Nabi diiringi oleh 6 sahabatnya, yang ternyata 6 sahabatnya ini orang-orang yang tidak mampu, terlihat miskin, lemah, dalam artian tidak dipandang. Orang kafir itu lalu berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu utrud haula la yakhtari'una alaina. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usir teman-temanmu ini. Mereka ini berbuat kurang ajar kepada kami. Dianggap bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang fakir, sebagai tidak memiliki adab. Kalau kau mau bicara dengan kami, kata orang kafir maknanya, usir dulu temanmu. Ini apa nih golongan gembel-gembel gini? Mereka merendahkan kedudukan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain hanya karena melihat para sahabat ini kehidupannya, ekonominya, status sosialnya dianggap lemah di mata orang kafir. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nyaris bimbang. Apakah teman-temannya suruh minggir aja dulu atau bagaimana? Maka seketika itu turun ayat yang tadi ana bacakan, yaitu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarlah kamu beserta orang-orang yang menyeru kepada Tuhanmu tiap pagi dan petang karena mengharap wajah. Makna bebasnya 6 sahabatmu ini telah teruji. Mereka orang-orang yang penuh semangat mengajak, membela engkau. Jangan hanya karena ingin mendapat simpati orang kafir, kau singkirkan teman-temanmu yang telah jelas akidahnya, manhajnya, mereka mendukungmu. Wasbir, sabarlah engkau. Inilah kemudian yang menyebabkan turunnya ayat ini terkait peristiwa tadi, dan ini terekam dalam Sahih Muslim nomor hadis 2413. Saudaraku, karena pentingnya terkait tentang hati-hatinya kita memilih teman, maka Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4833,
yang Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hasan dalam Shahihul Jami' 3545 menyabdakan ar-rajul ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah tiap-tiap Anda perhatikan, cermati siapa yang menjadi teman dekat Anda. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tahu betapa teman dekat itu akan punya pengaruh yang dahsyat dalam hidup dan kehidupan kita. Bukankah kita tahu dulu Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling disayangi beliau, satu langkah lagi nyaris beliau di akhir hidupnya mau menerima Islam. Ketika Nabi kita menjelang nazaknya, Abu Thalib pamannya ini menyeru kepada tauhid. Nyaris saat itu Abu Thalib mau memenuhi panggilan itu. Tapi karena memiliki teman jelek yaitu Abu Jahal, maka orang-orang yang brengsek semacam ini, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian mempengaruhi Abu Thalib yang nyaris mengucapkan syahadat dengan mereka memberi pengaruh buruk. Apakah kau hendak meninggalkan ajaran nenek moyang dan mengikuti ajaran keponakanmu yang baru si Muhammad ini? Kata mereka tentunya. Akhirnya Abu Thalib tetap mati dalam keadaan kafir dikarenakan pengaruh teman yang buruk. Karena itu saudaraku, hati-hati sekali lagi, jangan kita asal-asalan memilih teman dekat. Pilihlah teman dekat kita, teman yang jelas agamanya, akidahnya, manhajnya, dan akhlaknya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengingatkan, ma'utiyal abd ba'dal islami ni'matan. Tidak ada satupun nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang Islam yang lebih tinggi setelah agama Islam itu sendiri, khairun min akhi sholih, yang lebih baik dari Allah karuniakan memiliki teman yang soleh. Fa idza wajada ahadukum wadan min akhihi, maka jika salah seorang di antara Anda, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah dikaruniai teman yang soleh, bagus agamanya, kuat akidahnya, lurus manhajnya, fal yatamas bih, maka pegang erat temanmu, jangan kau berpisah darinya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana terdapat dalam Qutul Qulub juz 2 halaman 17. Karena teman yang baik ini sungguh akan sangat bukan cuma menentukan baik tidaknya kehidupan kita di dunia, tapi juga akan menentukan apakah kita selamat atau celaka di akhirat nanti. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara bukti yang juga paling dahsyat yang memberikan kepada kita bukti real bahwa sebagaimana jika kita salah memilih teman dekat, maka akan menyeret kita ke dalam neraka seperti yang tadi ayatnya telah Ana sampaikan. Berapa banyak teman-teman yang dulu dekat di dunia ternyata menjadi musuh. Maka teman yang baik, teman yang soleh, bagus agamanya, kokoh akidahnya, lurus manhajnya, maka teman yang begini sebetapapun dia miskin, sebetapapun dia tidak terpandang, tapi kelak teman yang model demikian bahkan berpotensi untuk memberi syafaat biiznillah kepada teman lainnya yang mungkin tidak mustahil wa na'udzubillah ada di antara kita yang kelak Allah masukkan dulu ke dalam neraka. Tapi dengan syafaat teman yang baik, maka biiznillah bisa saja Allah menyelamatkan kita lewat teman baik dulu yang waktu kita bareng-bareng hidup di dunia. Sebagai bukti masalah ini terdapat
hadis sahih. Riwayat Muslim nomor hadis 183 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di mana Nabi kita menceritakan tentang salah satu peristiwa syafaat di yaumul hisab. Di situ dikatakan hatta idza khalasul mu'minuna minan nar. Ketika orang-orang mukmin itu selamat dari api neraka. Fawalladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada dalam tangan Allah, kata Nabi. Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Di saat itu, demi Allah, kata Nabi, ada di antara kalian yang sangat semangat memohon kepada Allah agar temannya yang masih ada di dalam neraka itu Allah selamatkan. Akan ada teman-teman yang dulu baik, sempat sholat bareng, sempat ngaji bareng, sempat taklim bareng, sempat membaca Al-Quran bareng. Teman yang ini yang telah Allah selamatkan, melihat ada teman yang satunya karena banyaknya dosa mungkin masih Allah lemparkan ke dalam neraka, maka teman yang baiknya ini bisa memberi pertolongan syafaat biidznillah. Demi Allah akan ada, kata Nabi. Lalu Nabi kita SAW melanjutkan hadis ini. Yaqulun, di mana teman yang baik ini yang sudah langsung di surga tanpa di neraka, melihat temannya yang dia ingat dulu waktu di dunia sholat bareng, ngaji bareng, tapi masuk neraka karena masih banyak yang mungkin dosa yang dia lakukan. Dia akan berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Tuhanku, dulu si fulan ini waktu hidup di dunia, yasumuna ma'ana, sholat bareng bersama kami, wa yusalluna, dia pun kalau sholat bareng bersama kami, wa yahujjun, bahkan mereka haji bersama kami. Mengapa mereka di neraka? Tolong ya Allah, berikan mereka keselamatan. Temannya memberikan pembelaan habis-habisan teman yang baik ini kepada temannya yang masih di neraka. Maka fayuqalu lahum, kata Nabi kita SAW pada hari itu, lalu Allah berfirman, ukhriju man araftum, baiklah kata Allah, keluarkan dari neraka, silakan keluarkan dari neraka siapapun orang yang kamu kenal. Tentu selagi masih dia mati dalam keadaan iman Islam. Yang kau kenal dulu di dunia, silakan keluarkan dari neraka. Mana? Biiznillah. Maka pada saat itulah dalam hadis ini singkat kata dikeluarkan banyak sekali teman-temannya yang ada di dalam neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Banyak. Di mana temannya yang waktu itu sudah Allah bakar di neraka. Ada yang sudah Allah bakar sampai di sini kepada nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Ada yang Allah sudah bakar sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya sudah Allah bakar. Lalu dengan syafaat dari temannya yang baik ini, lalu syafaatnya Allah terima setelah memohon kepada Allah, maka orang ini dikeluarkan, temannya ini yang tadinya di neraka diselamatkan biiznillah. Saudaraku, ini menunjukkan teman yang baik bukan cuma bermanfaat bagi kita di dunia ini, tapi kelak sampai pun di akhirat akan banyak teman-teman yang soleh, yang bagus, akan bisa memberikan syafaat kepada temannya yang masih di neraka. Wa kullu biiznillah, tentu semua ini dengan seizin Allah. Saudaraku, kita sudah bahas dua perkara yang menyebabkan penyesalan terbesar seseorang akibat tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah akibat tadi salah memilih sadatana wa kubaroana, tokoh-tokoh yang dipandang mulia atau para ulama penyesat yang sudah Anda sampaikan. Yang kedua, akibat salah memilih teman. Kita salah memilih teman yang rusak akidahnya, teman yang rusak manhajnya, teman yang rusak akhlaknya, sungguh
teman ini berpotensi menjadi penyesalan kita. Makanya sekali lagi apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seseorang bergantung pada teman dekatnya. Perhatikan kamu siapa yang akan menjadi teman dekatmu. Jika pada teman yang namanya teman tentu tidak 24 jam dengan kita, apalagi dengan pasangan hidup kita. Ana mengingatkan, pilihlah pasangan hidup kita orang yang jelas akidahnya, orang yang jelas manhajnya. Jangan coba-coba kita memilih pasangan hidup dari kalangan ahlul bid'ah yang menyimpang dari syariat ini. Sebab sudah tadi dikatakan bahwa teman dekat saja demikian keadaannya. Padahal betapapun sedekatnya teman, mungkin dia tidak 24 jam. Bagaimana dengan pasangan hidup kita yang mungkin sampai pun di sumur, di dapur, di kamar, selalu bersama kita. Pasti akan memberi pengaruh yang besar bagi kita. Maka hati-hati dalam memilih siapa calon pendamping hidup kita. Pastikan akidahnya benar, sahih, lurus, dan baik akhlaknya. Saudaraku, sekarang kita masuk pada penyebab terakhir dalam kesempatan kali ini. Orang mengapa menyesal di yaumul hisab? Karena ketidakpatuhan kepada Allah dan Rasul. Dan yang ketiga ini, dan mereka lebih memilih patuh taat kepada adat istiadat. Demi Allah, faktor ketiga ini sudah sangat banyak terjadi di kalangan kita. Berapa banyak orang-orang yang menolak syariat, menolak tauhid, menolak sunnah, dikarenakan fanatisme mereka lebih memilih mempertahankan adat mati-matian. Bagi mereka justru adat jadi harga mati, sementara perkara agama, perkara syariat mereka masih bisa otak-atik. Tapi bagi mereka adat bahkan lebih kuat dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Ketaatan kepada adat yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari tauhid dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka lebih memilih ketaatan pada adat istiadat. Karena fanatismenya pada adat itu. Inilah pula yang paling menyebabkan orang sering akan menjadi sesalan utama di yaumul hisab. Allah Ta'ala telah berfirman terkait masalah ini dalam ayatnya yang mulia. Dan Allah ungkap ini banyak sekali di berbagai tempat. Di berbagai surat, di berbagai ayat. Ana kutipkan satu ayat saja yang mewakili perkara ini. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. Dan bila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, ayo kalian ikut apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, As-Sunnah. Lalu jawaban mereka apa? Suruh taat pada Allah, suruh taat pada Rasul, tunduk pasrah kepada Quran, pada Sunnah. Selalu jawaban mereka, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari bapak-bapak moyang kami mengerjakannya dulu. Kami merasa cukup dengan warisan apa yang telah diwariskan oleh bapak-bapak moyang mereka, adat istiadat mereka. Walaupun adat itu adalah adat yang berporos pada kesyirikan, kebobrokan akidah, tetap mereka pertahankan. Makanya sampai Allah bertanya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Akankah kalian tetap mengikuti tradisi bapak-bapak moyang kalian saja? Tetap kalian akan ikuti. Walaupun bapak-bapak moyang kalian itu la ya'lamuna syai'a,
Mereka itu tidak mengerti apa-apa, tidak paham. Tauhid sunnah mereka nol, enggak paham. Wala yahtadun. Mereka pun tidak mendapat petunjuk. Kalian tetap ikuti. Al-Maidah ayat 104. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, maka beliau berkata, maksud ayat ini, idza du'u ila dinillah wa syar'ihi. Jika mereka ini diseru kepada agama Allah dan syariatnya, wa ma aujabahu wa tarku ma harramah, dan mereka diseru dijelaskan tentang apa yang telah Allah wajibkan padanya dan apa yang Allah telah haramkan padanya. Qalu, mereka ini akan menjawab seruan Anda ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yakfina ma wajadna alaihi al-aba wal ajdad. Kami hanya akan ikut dengan mencukupkan diri apa yang kami dapati dari bapak-bapak moyang kami. Dari minat toro'ik wal masalik. Kami ikuti peraturan dan tradisi dari bapak-bapak moyang kami. Yang kami ikuti itu. Kami lebih memilih itu. Makanya lalu kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah lalu bertanya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Kalian akan ikuti juga bapak-bapak moyang kalian itu, walaupun kalian sebetulnya tahu bapak-bapak moyang kalian itu la ya'lamun wa la yahtadun. Mereka ini tidak paham, tidak mengerti, tidak dapat tunjuk. Kalian tahu sebetulnya, tapi kalian tetap ikuti hanya karena itu tradisi yang bertentangan. Maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, la yafhamuna haqqan. Mereka ini tidak paham tentang mana yang hak. Wala ya'rifuna. Mereka juga tidak mengenali mana yang hak. Wala yahtaduna ilaih. Dan mereka pun bapak-bapak moyang kalian itu banyak yang tidak mendapat petunjuk. Fakaifa yatba'unahum wal hala hadhihi. Maka bagaimana kalian ini akan tetap ikuti bapak-bapak moyang kalian. Sedangkan mereka ini kondisinya seperti itu. Tidak berilmu, SDM dalam bahasa sekarang. SDM-nya juga lemah, kalian tahu. Hanya cerita dongeng, kalian jadikan sebagai akidah. Sementara yang datang dari Quran Sunnah, kalian singkirkan. Padahal demikian keadaan mereka itu kalian tahu. Tapi kalian tetap ikut. Maka la yatba'uhum illa man huwa ajhal minhum wa adall sabila. Maka pada dasarnya yang demikian itu, mereka itu mengikuti orang-orang yang lebih bodoh daripada mereka dan lebih sesat. Artinya kita yang sedikit banyak sekarang sudah paham, masih saja lebih mempertahankan misal kata adat-adat yang kita tahu adat itu bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan sunnah. Dan kita tahu dulu bapak-bapak moyang kita mungkin karena belum sampai ilmunya. Tapi kita sekarang tahu ini kebatilan. Kok kita tetap ikuti? Maka pada dasarnya yang kita ikuti ini aneh. Adalah orang yang lebih jahil dan lebih sesat darimu. Kau tahu mereka ini salah. Kau sudah berilmu. Tapi kau tetap ikuti. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan keheranannya atas orang-orang yang demikian. Berapa banyak hari ini kaum muslimin yang telah tahu sebenarnya ini tradisi-tradisi yang menyimpang. Tradisi-tradisi peninggalan ajaran Hindu, Buddha. Warisan-warisan dari sesuatu yang tidak ada landasan kekokohannya dalam akidah kita. Bahkan telah dibatilkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetap dipertahankan dengan alasan ma wajadna alaihi aba'ana. Ini adalah warisan nenek moyang kami. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, dari sini kita tahu 3 perkara ini yang seringkali menyebabkan kita tidak lagi taat pada Allah, tidak lagi taat kepada Rasul, dan kelak hal-hal ini yang akan menjadikan kita menyesal yaumul hisab. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, melembutkan hati-hati kita, agar kita selalu lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan selalu mewaspadai terutama 3 perkara tadi. Jangan sampai kita lebih mendahulukan ketaatan kepada
orang-orang yang dipandang tokoh atau ulama-ulama yang menyeru kepada kesyirikan dan kebid'ahan atau yang dianggap ulama tentunya. Karena makna ulama yang hakiki tentunya harusnya menyeru pada kitab dan sunnah. Juga waspadai jangan sampai kita salah memilih teman dekat. Dan terakhir, jangan lupa, jangan sampai kefanatikan kita kepada adat istiadat. Seraya kita melemparkan ketetapan kitab dan sunnah, tauhid dan sunnah yang menyebabkan kita kelak menyesal di yaumul hisab. Semoga Allah selalu mengarahkan kita dalam kebaikan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.